Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Alia Firya Laila Ramadina. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai laporan visualisasi data pada data penjualan di perusahaan Fezari Bicycles dengan menggunakan Power BI. Nah, di era big data seperti sekarang ini, kebutuhan akan visualisasi data menjadi tidak bisa dihindarkan. Sebab dengan memvisualisasikan data yang dimiliki, kita akan lebih mudah memahami arti dan mendapatkan insight baru dari data itu sendiri. Nah, menurut penelitian itu sendiri, 80% dari apa yang manusia lihat, manusia akan mengingat lebih cepat dari 20% dari apa yang mereka baca. Nah, otak kita dapat mengingat gambar jutaan kali lebih cepat daripada kata. Seperti yang sudah kita ketahui, biasanya data mentah hanya terdiri dari angka dan huruf saja, sehingga cukup sulit untuk dimengerti. Oleh karena itu, agar mudah dipahami oleh orang lain, maka data tersebut perlu diolah terlebih dahulu dan kemudian divisualisasikan untuk menggambarkan informasi secara jelas dan ringkas. Nah, visualisasi yang efektif membantu pengguna dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan fakta, serta membantu mendapatkan informasi baru dari data penjualan sehingga bermanfaat bagi perusahaan. Nah, khususnya di sini adalah perusahaan Fezari Bicycles dalam melakukan perancangan strategi ke depan guna meningkatkan usaha perusahaan. Nah, dalam pengerjaan proyek visualisasi data ini, yang pertama dilakukan adalah mencari data di kaggle.com. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah kaggle.com. Di sini kita bisa mencari dataset apa saja. Nah, setelah kita pilih-pilih dan kita download, setelah itu yang kita lakukan adalah membukanya di Microsoft Excel untuk dilakukan persiapan data dan memeriksa data ini apakah sudah layak digunakan atau belum. Nah, kita periksa apakah ada data yang kosong, apakah datanya sudah lengkap atau belum, udah konsisten atau belum. Nah, di sini data yang saya miliki dari Fezari Bicycles Sales ini datanya sudah konsisten, sudah komplit, dan akurat, dan tidak ada data yang kosong. Maka kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah memahami nih dari data ini dan menganalisa dari data ini apa saja yang akan kita visualisasikan di Power BI. Nah, kemudian setelah itu kita langsung ke Power BI. Di sini dilakukan visualisasi datanya. Nah, dimasukkan datanya. Nah, ini adalah data yang saya punya. Selain memasukkan datanya, di sini juga saya melakukan menggunakan rumus DAX, yaitu dengan menambahkan new measure atau new column. Nah, di sini DAX-nya saya ada di sales cost, profit, kemudian ada rating juga, ada customer age, kemudian count time, min rating, dan sebagainya. Nah, kemudian kita langsung ke laporannya. Nah, di sini saya membuat 3 laporan dari data visual ini, yaitu yang pertama ada Store Analytics, kemudian ada Top Sales, dan ada Strategic. Nah, di report pertama ini, di sini terdapat beberapa slicer, ada 3 nih, untuk memfilter apa yang akan kita cari. Di sini saya menggunakan measure-nya, yaitu ada kategori, ada country, dan ada state. Nah, kemudian di sebelah sampingnya ini ada matrix. Tabel matrix untuk melihat data penjualannya, ada revenue, total profit, quantity, dan produk kategori. Di bawah sini ada totalnya. Kemudian di sini juga ada diagram garis mengenai sales cost dan waktunya nih. Bisa dilihat per quarter, kemudian ada selama 1 tahun, per tahun dari 2015 hingga 2016, bisa juga per bulan dan per hari. Di sini juga ada nilai revenue-nya dan nilai profit-nya. Nah, untuk keseluruhannya, revenue-nya yaitu 22,34 million, dan kemudian profit-nya 2,26.
Nah, di sini kita bisa slicer contohnya, yaitu kita akan slicer aksesoris, country-nya ada di Amerika Serikat. Kemudian di sini kita contohnya menggunakan Alabama. Nah, maka di sini akan muncul nih revenue-nya per produk dan per subkategorinya. Nah, ini ada totalnya, apa saja yang terjual di state ini, di Alabama. Ada revenue yaitu 1.214 dan profitnya sebesar ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke laporan yang, oh maaf, sebentar. Di laporan yang pertama ini juga, di sini kita bisa melihat kategori dan subkategori produk mana yang lebih menguntungkan di keseluruhan data penjualan ini. Nah, di sini didapatkan hasil dari data ini, yaitu seperti berikut. Uh, sorry. Nah, di sini bisa dilihat nih, per kategorinya, subkategori mana saja yang memiliki profit yang lebih tinggi. Nah, di sini ada jersey, ini clothingnya, yaitu ada jersey yang menguntungkan, lebih menguntungkan daripada yang lain. Kemudian di sini juga ada sepeda, sepeda gunung atau mountain bikes yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga ada aksesorisnya yaitu tires and tubes yang lebih profitable. Oke, kemudian kita langsung menuju ke laporan yang kedua, yaitu report visualisasi mengenai top sales. Nah, di report kedua ini terdapat 7 data visualisasi. Ada 2 slicer tentang produk kategori dan country. Kemudian juga ada yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat nih revenue per by country. Negara mana yang lebih menguntungkan? Nah, di sini terlihat untuk keseluruhan datanya ini, negara yang lebih menguntungkan penjualannya yaitu Amerika Serikat. Telah menjual sebagian besar produk dengan pendapatan, nih terlihat United States, yaitu sebesar 10.371.147.147 dolar. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat apa saja 10 produk teratas menurut keseluruhan penjualannya. Nah, dari keseluruhan data ini, kita bisa melihat yang paling teratas yaitu adalah Mountain Bikes. Nah, ini adalah urutannya. Yang menempati urutan pertama dengan penjualan sebesar 5.172.439. Nah, kemudian produk mana yang paling banyak terjual? Nah, di sini quantity by subkategori. Kita bisa melihat tires and tubes di sini menempati posisi tertinggi untuk jumlahnya yaitu 22.201. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat pembayaran mana yang paling banyak digunakan selama proses penjualan ini. Nah, kebanyakan customer-nya memilih pembayaran menggunakan cash. Dan rating dari keseluruhan customer yaitu memberikan rating kepada Vezari Bicycles ini dengan rata-rata 7,49, mendekati 7,5. Kita bisa dilihat di sini juga dengan filternya. Nah, kita bisa melihat peaks pada United Kingdom, yaitu sales cost by month-nya tertinggi yaitu pada bulan Juni.
Kemudian, nah di sini paling banyak terjual yaitu road bikes. Nah, di sini juga kita bisa melihat apa saja yang paling banyak terjual, dan ratingnya rata-ratanya itu 7,47. Jadi di sini tadi ya, pembayaran yang paling disukai yaitu uang tunai atau cash dari tahun 2000, data tahun 2015 hingga tahun 2016. Kemudian kita langsung ke strategi, laporan mengenai strategi. Report visualisasi mengenai strategi. Nah, yang pertama, apa bulan terbaik untuk penjualan? Ini ada sales cost by month. Nah, di sini pada data di sini terlihat pada bulan Juni ini, pada bulan ke-6 memiliki penjualan yang tinggi. Jadi, Juni adalah bulan terbaik untuk penjualan. Dan diikuti bulan penjualan lainnya, yaitu pada bulan Desember. Maka dari itu, pengiklanan dan pemasaran promosi penjualan untuk bulan-bulan tersebut bisa meningkatkan penjualan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat strategi pengiklanannya juga nih. Pada jam berapa? Jam berapa kita harus menampilkan iklan untuk memaksimalkan kemungkinan pelanggan membeli produk dari Vezari Bicycles ini. Nah, di sini kita bisa melihat nih yang paling tinggi terdapat pada jam 22.42 PM atau sekitar 3 sore, dan jam 7.48 PM atau jam 8 kurang di malam hari. Nah, waktu-waktu ini untuk menampilkan pengiklanan memaksimalkan kemungkinan customer untuk membeli produk dari perusahaan ini. Nah, kemudian kita di sini juga bisa melihat nih, quantity by customer age. Usia berapa orang telah membeli lebih banyak produk. Nah, dari hasil uh, diagram ini, kita bisa melihat, kita dapat melihat bahwa orang berusia 31 tahun telah membeli lebih banyak produk, yaitu sebesar 2.630 produk. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat metode pembayaran mana yang lebih disukai berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, hasilnya, baik wanita maupun pria, ini ada female dan male, lebih memilih cash atau uang tunai. Nah, kemudian yang terakhir, di sini adalah revenue based stage. Based stage. Yaitu negara mana yang harus dipilih untuk ekspansi lanjutannya. Nah, di sini dihasilkan yang tertingginya ini adalah top 10-nya yang saya tampilkan. Di sini paling tertinggi ada di California dengan revenue-nya yaitu 6.070 Nah, ketika kita klik, kita akan melihat nih di Maps-nya akan tertampil California. Nah, California ini adalah negara paling menguntungkan yang berada di bawah United States atau Amerika Serikat. Jadi kita bisa fokus ke California untuk berkembangnya perusahaan ini. Baik, sekian laporan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.